Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad biadadi rahmatillah. Allahumma sholli alaihi. Dengan kakak siapa nih, dari mana? Dengan Yunita, asalnya Blitar, sekarang ada di Hong Kong. Masya Allah. Ada Mbak Yunita dari Hong Kong ya, asalnya dari Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Baik. Sudah berapa lama Mbak di Hong Kong, Mbak? Alhamdulillah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Masya Allah, luar biasa ya, teramat Ya, lama. kalau kenal kanselarnya, Alhamdulillah. Kegiatan saat ini apa, Mbak? Alhamdulillah sebagai TKW menjaga seorang nenek lansia. Menjaga seorang nenek lansia. Oh, berarti repot sekali ya tuh, Mbak. Alhamdulillah walaupun banyak kesibukan, tetapi masih bisa bersolawat dan juga ikut berjuang di camp salawat ya. Tetap aja ada waktunya, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang jadi contoh buat kita semua yang ngakunya paling sibuk, padahal ada di luar sana orang yang jauh lebih sibuk. Apalagi mengurus orang lansia kan harus lebih ekstra, kayak ngurus bayi ya, sama aja sih kayaknya ya. Baik, Mbak Yunita ya, sebelum mengenal camp sholawat ini, Mbak Yunita awal mula nih kenal camp sholawat itu dari mana, Mbak? Dulu itu awal mula kenal camp sholawat itu dari bisa dibilang guru ngaji saya, namanya Bunda Prapti. Ya. Dulu saya liburnya itu ke Masjid Simsacoy. Ya. Ketika itu berkenalan sama beliau dan diajak gabung dengan grup WA camp salawat ini. Gitu. Oh, jadi ada yang mengenalkan ya, jadi ada yang mengenalkan, terus dimasukkan ke dalam grup dan akhirnya langsung nyemplung jadi pejuangnya sekarang, Masya Allah. Tambah sibuk awalnya itu ya, awalnya ya pertamanya nggak tahu grup apa gitu, karena kan nggak menyimak dari awal juga gitu. Tapi ketika tiba-tiba udah berakhir trainingnya, jadi pengen ikut lagi gitu. Itu trainingnya gratis atau bayar, Pak? Gratis. Gratis ya? Gratis. Biasanya kan kalau training kelas begitu kan biayanya mahal. Kok ini bisa gratis, apalagi predikatnya luar biasa, bukan dunia lagi kan. Misalnya harus bayar sekian ratus, sekian juta. Tapi ini gratis, Masya Allah. Baik, Mbak Yunita, sebelum kenal camp sholawat pastinya kan ada amalan-amalan nih ya, amalan entah istighfar, entah tasbih, entah apa itu ya. Tapi juga pasti juga punya amalan sholawat dari guru-guru ngaji yang ada di tempat Mbak Yunita berasal ya. Sebelumnya ada nggak amalan sholawat, atau itu sholawat apa yang biasa diamalkan sama Mbak Yunita sebelum kenal sama camp sholawat ini? Sebelumnya memang dari kecil itu kalau dengar sholawat itu udah seneng ya. Tapi kalau untuk mengamalkan yang sehari-harinya itu pasti belum seperti kenal camp sholawat. Tadinya itu cuma sholat subuh sama ba'da sholat isya itu aja. Nah, untuk hari-hari kayak gitu tuh belum terbiasa pakai tasbih. Jadinya hanya di waktu-waktu tertentu aja sholawatnya, sama yang kalau ada di majelis itu baru full di situ sholawatan kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi sebelumnya juga pernah nggak ketika sudah ikut rutin pengajian sebelum kenal camp sholawat, pernah menggunakan alat bantu seperti tasbih digital belum, Mbak? Sudah, tapi kayak masih malu-malu gitu. Malu-malu, tapi itu amalannya mungkin bukan sholawat ya, pasti ada macam-macam, ada istighfar, ada tasbih, ada tahmid, ada lain-lain gitu ya. Nah, sebelumnya berapa, Mbak, amalan sholawat yang Mbak Yunita capai dalam satu hari satu malam itu, yang diamalkan tadi yang Mbak Yunita sampaikan setelah ba'da subuh dan ba'da isya itu? Dulu itu ba'da subuh 100 sama ba'da isya 100. Udah itu aja, nggak pernah ditambahin, kayak merasa udah cukup gitu aja. Merasa sudah cukup ya, jadi udah cukuplah 200. Insya Allah juga menjadi orang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
deketnya dari mana kan, manusia nanti ada miliaran nih di padang mahsyar, kita di posisi paling mana nih? Karena kalau kita ngaji sama guru kita Buya Yahya aja, kalau duduknya paling belakang nggak kelihatan wajahnya guru kita Buya gitu, apalagi nanti miliaran orang berkumpul mana Rasulullah, Masya Allah. Tapi kalau insya Allah ya, setelah kita mengamalkan sholawat yang sering kita amalkan, bahkan puluhan ribu kali yang kita amalkan, insya Allah kita menjadi orang terdepan bersama para sahabat-sahabat yang mulia. Amin, insya Allah. Baik, Mbak Yunita, apa nih tadi nih? Nah, sekarang kan sudah bergabung sama Camp Sholawat sekaligus menjadi pejuang nih. Otomatis kan sholawatnya sudah ratusan ribu kali. Ini sekarang berapa Mbak Yunita targetnya dalam satu hari satu malam? Masya Allah, kalau seperti yang Guru Nda tekankan ya, kalau pejuang Camp Sholawat harus minimal 10.000. Jadi ya berusaha terus mencapai istiqomah itu. Masya Allah, 10.000 ya insya Allah ya. Patokannya 10.000, nggak boleh kurang, nggak lebih bagus. Ya nggak boleh kurang, tapi kalau lebih bagus. Nah, apa sih yang Mbak Yunita rasakan nih setelah gabung Camp Sholawat, apalagi menjadi pejuangnya, ditambah kegiatan sehari-harinya adalah mengurusi seorang lansia, yang mana notabene kalau udah lansia tuh udah mirip bayi banget lah gitu. Itu yang Mbak Yunita rasakan. Mungkin Mbak Yunita punya hajat nih, pengen ini dalam urusan dunia, pengen ini kabul, urusan akhiratnya semuanya dimudahkan, dilancarkan. Apa itu sudah Mbak Yunita rasakan? Pertama-tama untuk kesehariannya ya, mungkin kalau seorang belum mengenal sama amalan sholawat, belum dekat sama Rasulullah, itu hatinya terasa sepi, jadi kayak ada yang hampa. Tetapi dengan mengamalkan ribuan sholawat, terus gabung juga sama Camp Sholawat ini, jadi merasa deket aja sama Rasulullah, jadi merasa ditata, merasa didengar, kayak merasa lebih dekat aja sama baginda Rasulullah. Hal-hal apa yang sudah Mbak Yunita capai nih dalam urusan dunia nih? Mungkin Mbak Yunita pernah punya hajat mungkin kan? Kita kan namanya manusia kan pasti ada hajat dunia nih yang harus ditunaikan. Apa sudah tercapai gitu? Ini buat motivasi yang lain agarnya, mungkin kan kelas-kelas kita ini biasanya sholawat itu kalau pengen ada hajat aja gitu. Kalau hajat dunia yang sangat saya rasakan itu setelah menikmati sholawat ini, nggak ada satu hari pun saya nggak punya uang. Jadi terasa dimudahkan aja rezekinya. Jadi kayak pernah dengar fadilah sholawat nggak akan miskin, nggak akan kelaparan gitu ya. Jadi itu saya rasakan itu. Jadi ketika misalkan keadaan kepepet atau apa, pasti ada jalan-jalan keluar yang tiba-tiba ada yang ngasih uang, atau majikan kasih lebih, atau teman yang tiba-tiba traktir gitu, pasti ada. Jadi untuk amalan dunia tuh udah nggak mungkin kalau ahli sholawat itu terlantar gitu, pasti udah rezekinya dilancarin, diberikan kesehatan, kalaupun sakit itu udah cepet sembuhnya gitu berkah sholawat. Amin, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Baik Mbak, apa sih yang membedakan antara majelis sholawat dengan Camp Sholawat? Kan sebelumnya kan Mbak Yunita ini aktif nih di majelis taklim atau majelis-majelis sholawat ya. Yang membedakan majelis sholawat dengan Camp Sholawat itu apa Mbak? Yang membedakan majelis sholawat dan Camp Sholawat, yang pertama itu melipat gandakan pahala sholawat itu. Jadi kita bisa ngajak siapa aja untuk gabung sholawat, gabung memperbanyak sholawat juga, meskipun kita bukan seorang ustazah, tapi kita bisa mengajak keluarga kita. Kayak saya bisa mengajak suami, ngajak anak, orang tua, terus juga di sini juga bisa aktif juga waktu libur ngajak teman-teman BNI Hong Kong. Jadi kan suatu kendala kita, walaupun kita bukan seorang yang berilmu banget, tapi kalau kita udah tahu dengan metode Camp Sholawat ini, kita dengan mudah banget untuk melipat gandakan pahala sholawat, mengajak orang gabung sholawat itu. Ajak aja gabung Camp Sholawat, insya Allah mereka bisa menjadi peserta sholawat. Baik, Masya Allah. Terakhir, ada pesan mungkin buat para pendengar di luar sana, Mbak? Iya, untuk yang belum kenal sholawat, ayo kita mengamalkan sholawat. Nggak akan ada rasa sepi, nggak akan ada rasa sulit ataupun gundah apapun kalau kita dekat sama Rasulullah. Dan untuk yang udah menikmati sholawat,
ayo jangan puas sholawat sendirian, jangan puas menikmati sholawat sendirian, jadilah orang yang haus akan pahala akhirat ya. Seperti yang Gurunda katakan tadi, kalau sholawatnya orang yang kita ajak itu nafasnya aja isinya sholawat. Bayangkan kalau satu orang aja isinya udah nafas sholawat, bagaimana kalau kita ngajak orang itu sampai 1000 bahkan miliaran orang yang kita ajak untuk mengamalkan salawat, pasti kita akan menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, terima kasih Mbak Yunita atas waktunya sudah menyempatkan untuk bisa hadir malam hari ini meskipun beda tempat ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih Kang Ali, terima kasih Gurunda atas perhatiannya. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.